2019 yang lalu, saya bulan Februari awal masih Natalan di Brebes, sekota ya, di stadion, indoor stadium. Waduh, saya sampai kepanasan. Itu Natal terakhir saya khotbah, gedung tidak bisa nampung, sampai keluar ke tempat parkir. Lalu saya katakan begini, what is Christmas? Apa itu Natal? Orang banyak berpikir Natal itu celebration. Kecemburuan Tuhan ketika Christmas itu Yesus gak lahir di hati. Kalau Yesus lahir di hati itu selalu pasti ada visi baru. Allah Immanuel itu Allah yang hidup, not like a baby, tapi dia adalah Allah yang perkasa. Saya katakan mungkin tahun depan kita tidak bisa merayakan Natal seperti ini lagi. Dan benar Bapak Ibu sekalian, Natal kali ini Christmas at home. Yesus lahir di satu kandang di Bethlehem, di satu keluarga. Dan tidak di istana raja, tidak di organisasi, tapi at home. Apa kerinduan Tuhan untuk setiap kita? Kalau setan punya rencana, one world order punya rencana, apa Tuhan kita nggak punya rencana? Saya yakin bahwa Tuhan kita punya plan yang besar buat setiap kita. Dan Tuhan kita bukan Tuhan dewa yang hanya disembah, tapi dia memerlukan umatnya untuk bergerak, bekerja. Dia Tuhan yang ingin jadi partner, makanya kita jadi pekerja-pekerja. Grand plan Tuhan Habakuk 2:14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan. The knowledge of the glory of God. The knowledge about Shekinah. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Tuhan ingin menampakkan dirinya di Semarang, di desa di mana kita ada, di gang-gang, di komplek di mana Tuhan kita tinggal. Dia ingin menampakkan kemuliaan di sekolah-sekolah, di kampus. Bapak Ibu sekalian, kita buka firman Tuhan di dalam Matius 24. Kenapa Tuhan izinkan COVID? Apakah vaksin ini menjadi jalan keluar? I don't know. Apakah vaksin ini efektif? I don't know. Saya juga nggak ngerti kok mendadak ada COVID-19. Apakah nanti ada COVID-20? Karena itu tahun 19. The second wave ini apakah akan disebut C20? Aduh dong. Tetapi saya yakin dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Saya mendoakan banyak teman-teman yang terpapar oleh kena COVID, dan juga mereka mungkin sedang saat ini teman-teman saya beberapa masih sedang di ICU pakai ventilator. Saya seringkali ngomong ini, jangan malas buka WhatsApp saya, dan kalau saya telepon jangan males untuk terima. Saya cuma minta itu aja. Udah gitu, kalau dia terima, buka video. Dan saya berdoa dia ada di ruang ICU. Dan saya katakan bernyanyi sekarang untuk Tuhan. Dan para malaikat ada sekelilingmu bernyanyi bersama dengan engkau.
ada Tuhan di ICU, ada Tuhan di rumah sakit. Allah Immanuel selalu menyertai kita. Di gunung, di lembah, bagi di dapur api sekalipun Tuhan ada di situ. Amin. Setan selalu menebarkan ketakutan. Makanya ini sekarang soal COVID itu sebenarnya konspirasi ketakutan untuk membuat takut. Karena ketika takut, maka itu jadi namanya kesempatan topos untuk setan masuk. Setan itu paling demen nakut-nakutin Anda, teror gitu. Makanya sumber teroris itu sebenarnya setan. Fear, tang, bikin ledakan, tang, semua sekeluarga, seluruh dunia ketakutan. Setan itu mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberi damai sejahtera. Amin. Dan tidak ada agama yang memberikan jaminan mengenai shalom, damai sejahtera. Nah, apa kata Alkitab di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14? Ini judul perikopnya permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, ayat yang ketiga, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dua yang ditanya, apa tanda kedatanganmu dan the end of the world, tanda. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang, enggak setan, orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan melalui apa? Bisa juga melalui hoax, menebar-nebar hoax, ketakutan. Berapa banyak di antara kita, saya yakin 100% yang ada di kita nih, yang duduk di sini semua pernah ketakutan karena menerima hoax itu. Berita, fear. Nah, sebab banyak orang juga akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi. Semua harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, ada lagi, what next? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Aduh, semua tercatat nih. Tetapi justru penekanannya di dalam ayat yang ke-8. This is about today. Akan tetapi semuanya barulah the beginning, permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru bahasa Inggrisnya New Age. Kata New Age ini wah seringkali kita tangking dan kita mengerti kita di dalam era New Age sekarang. Padahal kata New Age yang pertama adalah Yesus sendiri. The beginning of the New Age. Oh my God. Saya nelusuri nih ayat ini. 1 tahun saya khotbahin ayat ini. Matius 24 ayat 8 tahun 2019. Dan saya masih ingat waktu itu saya berkhotbah di Jakarta. 3 kali saya berkhotbah ketika memasuki tahun 2020. Ready for the shaking and shocking year. Kita bukan hanya berkhotbah bisa belajar Bapak Ibu sekalian. Tapi bukankah kalau Tuhan mau memberi kejadian sesuatu, memberitahukan kepada para nabinya, para hamba-hamba Tuhan? Tuhan kita gak jahat, supaya kita well prepared. Di dalam firman Tuhan katakan, kalau kamu tahu hari mau hujan, lu bawa ayung dong.
Gitu kan? Kita harus tahu mengenai keadaan zaman. Kalau di kita baru 2 musim ya, kalau kehujanan dikit paling pilak-pilak dikit. Tapi kalau winter di Spanyol nggak pernah tuh winter setebal hari ini. Saya lihat di TV tadi pagi. Kalau Anda pakai baju begini winter mati semua. Dan itu orang yang tidak berhikmat benar-benar. Change the season. We have to be well prepared. Dan di sini penderitaan bukan sekedar aniaya. Kalau dilarang ibadah itu aniaya baru soft. Mungkin ke depan ada aturan lagi, saya juga nggak tahu. Soon. Permulaan penderitaan di sini apa sih Tuhan? Digorok leher kita, dipancung kepala kita. Apa kita takut? Ternyata di sini penderitaan ini artinya groaning. Groaning means rasa sakit bersalin. Lihat keadaan zaman, gitu. Dan sekarang belum sampai begitu. Kita baru ketakutan ngumpet-ngumpet doang. This is today. Ini hari ini. Wake up. Bangun dari tidur. Kenapa mesti takut terus? Orang yang takut terus dia dibelenggu oleh setan. Karena roh Tuhan tidak memberikan ketakutan. Roma 8 ayat 15. Supaya kita tidak dibelenggu. Coba baca Roma 8 ayat 15. Coba ke sini mampir dulu. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan yang membuat kamu takut. Berarti kalau kita takut ada roh perbudakan. Takut apa lagi? Pekerjaan. Takut apa lagi? Ekonomi. Takut apa lagi? Divaksin. Takut apa lagi? Mati. Takut apa lagi? Jadi ketakutan itu memang diciptakan. Gelombang ketakutan. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu the son of God. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa arti Aba, Bapa? Tapi kenapa nggak disebut Bapa? Nggak bisa. Aba itu adalah satu kata yang nggak boleh dirubah-rubah. Bahasa Portugis Aba, Inggris Aba, bahasa Sunda Aba, Abah. Aba itu gimana sih? Aba itu seperti seorang anak yang baru bisa ngomong. Saya punya cucu baru bisa ngomong. Waktu itu ayo ngomong, papi, ke papinya, papi. Terus encong, kok papi jadi oncom, kata saya. Jauh amat, papi, encong. Kenapa papi jadi encong? Sampai sekarang ke papinya nyebut encong terus, sudah udah gedean tuh anak. Terus tapi ketika ngelihat saya, ini opa, ya ampun, gua peluk. Nah, mau beli apa? Sepatu, mau beli apa? Bangga setengah mati aku disebut opa. Karena dia nyebut saya opa pertama kali, mulutnya tanpa politik. Gak ada keinginan, no fear. You are my opa. Nah, terus ke Matius 24 ayat ke-9. Kita balik lagi ke ayat-ayat tadi. What is next?
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Aduh Tuhan, ini lewatin ayat ini deh. Dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kita jadi orang Kristen bukan karena kita Kristen dibunuh, dibenci atau gimana, dibully. Bukan, tapi karena Kristus di dalam kita. Ya mending kalau bukan Kristen, tapi di dalam ayat yang ke-9 lebih mengerikan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad. Nah, ini yang lebih ngeri lagi, banyak orang akan murtad itu belief jadi unbelief. Perilaku yang murtad akan gimana? Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling itu di antara kita, bukan orang luar. Jadi roh antikris di mana? Udah ada di mana-mana. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jangan gitulah, sekarang robot aja udah dianggap dewa sekarang karena dia pinter. Dia bisa kasih ramalan. Kamu robot tuh bisa begini nih sekarang. Harganya 36.000 US dollar tuh, tapi pinter. Robot itu makanya banyak pemuda-pemuda Jepang gak mau kawin dengan robot, lebih setia dan nemani 24 jam, gak pernah ngantuk. Nanti dia bisa setting jam 6.15 mesti pagi karena mesti bangun pagi karena nanti jalanan macet, kamu harus mandi dulu. Horden terbuka. Dia jadi personal secretary yang luar biasa, personal assistant yang luar biasa. Dia bisa deteksi muka kita kurang tidur, mesti tidur lagi. Kesehatan terganggu, itu bisa ketahuan, diabetes, darah tinggi, apa segala macam ketahuan. Itu AI namanya, artificial intelligence. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tetapi klimaksnya di dalam ayat ke-14, saya senang ini. Dan Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Aduh Tuhan, kan kita Semarang ya. Gimana caranya memberitakan Injil ke seluruh dunia? Kita kan orang kampung ya, di Indonesia ya. Sekarang menjadi mungkin. Kemarin saya Zoom dengan Belanda, dengan Jerman, itu biasa. Saya minggu depan akan Zoom dengan pendeta-pendeta di Timur Tengah. Timur Tengah. Negara-negara yang tertutup selama ini aku nggak tahu kalau ada orang Kristen. Ada ya. Dengan Iran, kok bisa? Sewaktu itu Zoom bulan-bulan yang lalu dengan pendeta dari Irak. Dia memperkenalkan diri, terus dia cerita, saya pendeta ini. Ipar saya ada seorang pendeta disuruh jadi martir. Terus sepupu saya di kota ini sekarang udah jadi martir. Terus ada anak perempuan saya, dia tinggal di sini sekarang udah jadi martir. Martir bukan karena COVID. Saya merenung, gua gimana ya? Apakah hidupku penuh kemuliaan Tuhan? Atau masih self? Just for me. For my. Untukku. Berapa puluh teman saya, para hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan, udah finish well. Obat me. How many more years you gonna give me? Gak peduli lah anak muda, banyak teman saya anak muda juga mati mendadak. Saya nggak tahu kenapa, ngorok dikit mati, di tes COVID negatif. The shadow of death ini sedang dibukakan. The black hole itu apa bahasa di
Alkitabnya black hole ini lubang jurang maut. Cuman saya nggak kupas sekarang ya, nanti sore bisa di live streaming. Kok saya nangkep begitu? Baru ngerti kenapa Ayub itu dia katakan, aku seperti di dunia yang anta-beranta gelap, semua yang masuk menjadi gelap. Aku dalam kesesakan sehingga aku tidak tahu ada di dunia kematian. Itu bahasa aslinya kehe. Kehe itu orphan, artinya tidak punya bapak. Tahu nggak, Yesus di atas kayu salib dia ditinggal oleh Bapa di surga. Dia di Getsemani, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Mau disalib atau enggak gitu kan? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tetelestai, it's finished. Dia katakan kepada kita, it's finished bukan sekedar finish. You are redeemed, kau sudah ditebus. Setiap kita sudah ditebus, lunas, dan makanya Yesus katakan, kamu bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Aduh, jadi kita kenapa sih tinggal di dunia? Jadi lagi ada COVID lagi, kapan lagi gini lagi, ada demo-demo lagi, ada kapal jatuh dan sebagainya. Yes, karena Tuhan punya maksud Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa. Kalau dunia punya plan, coba kita putar klipnya dulu. World Economic Forum ketika kita pada ketakutan COVID, dia udah merancang bulan Juni di Davos, kota Davos di Switzerland. Bagaimana mereka men-setting tahun 2030, dan mereka katakan dunia sudah kolaps, tidak bisa ditolong, hutang banyak yang nggak bisa bayar, jadi akan dizerokan. Yang kaya setengah mati akan dimiskinkan. Jadi equal tahun 2030. Terus tahun 2021 akan ada 5 juta jenis. 5 juta jenis gimana? 5 juta jenis pekerjaan finish. Tahun 2030 2,3 miliar pengangguran. Anda bisa bayangkan 2,3 miliar pengangguran dan semua pakai robot nanti ke depan. Nah, apa rencana mereka? Mereka musuhnya adalah globalis ini, musuhnya adalah nasionalis dan patriotisme. Mereka sudah mengontrol media mainstream 194 negara. Dan melepas virus yang sedikit deadly nanti dari influenza atau flu, menciptakan fear, ketakutan. Nah, dan menyarankan total lockdown nanti ke depan. Terus supaya dengan tujuannya apa? Memukul ekonomi dunia. Kalau nggak ada yang mati, kita juga nggak bakalan ketakutan. Ini masalahnya banyak yang mati, jadi ketakutan kan? Fear. Terus mereka memukul ekonomi dunia. Bayangkan kalau 50%, 50% unemployed, nggak ada kerjaan. Terus menyebarkan PCR yang sangat sensitif sebagai political tools, mempressure semua negara. Nanti ada placebo vaksin yang akan dirilis, akan disebar PCR yang low sensitivity, kesannya vaksin efektif sehingga dunia akan dibawa kepada pengertian. Bayangkan kalau mereka target 60% penduduk bumi terpapar. Ini tuh kita bisa dengar di YouTube, baca di Google. Cuman kita searchnya yang ketakutan aja melulu. Ngapain mereka yang planning kan? Gak ngerti. Mereka mengontrol semua transaksi di dunia dan semua according to the Bible. Tercatat di dalam Alkitab. Saya kalau pelajari itu, ilah, kok jadi begini? Kita nggak mikir lu 2 tahun yang lalu akan begini. Nah, coba kita lihat klipnya dulu mengenai World Economic Forum dan mereka menamakan The Great Reset
Tomorrow is today. Hari besok adalah hari ini. Mari kita saksikan. We have an incredible opportunity to create entirely new sustainable industries, investing in nature as the true engine of our economy. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives, but it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. Changing our current trajectory will require bold and imaginative action, together with determination and decisive leadership. In order to secure our future and to prosper, we need to evolve our economic model, putting people and planet at the heart of global value creation. If there is one critical lesson we have to learn from this crisis, we need to put nature at the heart of how we operate. We are on the verge of catalytic breakthroughs that will alter our view of what is possible and profitable within the framework of a sustainable future. We need nothing short of a paradigm shift, one that inspires action at revolutionary levels and pace. We simply cannot waste any more time. The only limit is our willingness to act. And the time to act is now. Now is the historical moments of time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play. Now is the time to think what history would say about this crisis. And now is the time for all of us to define our own role. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. Any recovery stimulus should have green conditions attached to it. Young entrepreneurs, especially from developing countries that are there and can see the right problem, can really step up and create solutions. We not only have to demand change, but also create change. We have to live up to the expectations which we have created, and we will do so. Coba lihat slide-nya, mengenai ayat-ayat yang tadi kita baca. Apa kejadian yang sekarang? Oke, terus. Ini setting. Dan mulai dengan bioteknologi dulu. Next. Cashless society. Anda semua gemar mencuci tangan dengan sesering mungkin, jabatan tangan dengan orang sesering mungkin. Tapi kenapa pegang duit Anda masih? Kok gak ada larangan ya? Kena soon, sebentar lagi. Gak pakai uang cash. Dan semua akan terkontrol, transaksi jual beli. Bayar pajak, gak bayar pajak, dan lain sebagainya. Nanti ada iKTP, e-health, paspor, itu akan jadi terintegrasi semua. Terus, next, penyesatan di mana-mana. Dan mereka akan mengaku Mesias. One world religion akan dibentuk sesegera mungkin, dan mereka kata beribadah tetap sama, tapi menyebut nama Yesus akan dilarang. Padahal Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia ini.
Next. Pemurtadan terjadi di mana-mana. Bayangkan Netflix dirilis Messiah 2020. Film Messiah. Next. Nah ini juga hati-hati kalau kita nih seringkali fotoan gini di mimbar lagi, begini lagi, terus begini lagi. Itu lambang setan semua sebelumnya. Coba. Nah kita ikut-ikutan. Sebelum ini. Ya. Terus itu lambang. Itu propaganda. Ya, next. Ini akan jadi agama baru, kebudayaan baru. Next, jadi hukum yang baru. One world religion. Dan ini udah kita lihat, tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Dan ini sudah ada statementnya. Cuman saya nggak mau panjang, ada movie-nya saya. Nggak diputar sekarang ya. Nah, sudah ada statementnya. Terus, next. Humanoid robotik. Kenapa disebut humanoid? Karena seperti manusia. Robot Soviet sudah diberikan citizenship paspor Saudi Arabia. Robot kenapa dikasih paspor? Bukan manusia, nggak ada nyawanya. Kata siapa? Diberikan nyawa kepada binatang itu. Ya nanti nggak usah pakai driver, lebih aman, gak bakalan tabrakan. Semua jalan selaras, 80-80 semua. Malah bisa deteksi kalau Waze aja tahu gitu kan. Ada polisi di sana, ada pompa bensin di sana. Emang nggak tahu tempat parkir yang kosong di mana? Dia tahu. Kita nggak tahu. Udah basaro nggak ketemu lagi tempat parkir yang kosong. Kita butuh hikmat dari Tuhan hari-hari ini. Kita harus mengontrol teknologi, bukan dikontrol teknologi. Terus, next. Nah, ini 2030 sampai dari 2040 itu namanya singularity. Singularity itu apa? Kalau misalkan tanganmu lemah satu, udah potongin aja, ganti robot setengah. Nah, lebih parah lagi kalau nanti namanya immortality ya, itu transhumanism. Jadi manusia diinfiltrasi oleh teknologi AI, artificial intelligence. Saya nggak sekedar masa bertahun-tahun mempelajari ini dari anak-anak muda, apalagi di bagian orang-orang IT. Nah, bayangkan kalau orang udah bergerak di situ, orang yang suka nge-game aja udah susah nih otaknya suruh baca firman. Apalagi yang demen thriller. Kita bisa pegang gadget 7-8 jam, malah mungkin lebih. Saya melihat Anda lebih dari 7-8 jam megang itu, atau dikantongin dan sebagainya. Apakah baca Alkitab masih 5 menit saja? Belum tentu. Next. Sudah. Ini Kristofobia. Di Navy di Amerika ini sudah dicanangkan orang Kristen dijauhin. Namanya mereka ketakutan dengan kekristenan. Stop, Kristofobia, no Christian. Next, terus. Nah, immortality ini apa? Immortality ini ini Babel besar yang sedang merancangkan bahwa manusia nanti yang good quality living, manusia yang punya kapasitas baik, itu mereka akan dipelihara dan supaya organ tubuhnya tetap baik. Kalau misalkan rusak, nanti bisa pakai nanobots untuk jantungnya rusak, nanti jantungnya diperbaiki jadi baru kembali. Ada lagi? Next. Terus apa kata firman Tuhan dalam Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Bukankah ayat ini ayat hafalan kan? Apal, ngerti nggak maksudnya kan? Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. To save the world. Kenapa nggak di earth? Bumi. Bumi, nothing is wrong dengan bumi. Dunia itu adalah satu kata dari kosmos, yaitu sistem pemerintah, kuasa untuk mempengaruhi, sistem yang berdampak. Jadi dunia ini mengendalikan bumi. Misalkan sekarang terjadi banjir longsor, wah banjir yang menenggelamkan satu desa, itu kenapa? Pembabatan hutan. Seekor anjing pria mau memperkosa yang pria lagi nggak? Ini ada budaya baru sedang datang. Nanti pendeta kalau nggak memberkati Joni dengan Jono, di penjara pendetanya. Satu kasus di Amerika nih baru bulan kemarin selesai kasusnya karena ada seorang pedagang kue tart mesan ada sepasang mesan kue pengantin, ternyata yang kawin 2 pria, dia nggak mau. Wah, dia anggap melawan hukum dan dianggapnya pelecehan hak asasi manusia dan sebagainya, di penjara. Situasi politik di Amerika is changed now. Dan apa yang terjadi di Amerika biasanya segera ke sini. Jadi, kenapa Tuhan mencintai dunia ini to save the world? Karena bumi itu sebenarnya nothing to do, nothing is wrong dengan bumi. Karena bumi itu artinya debu, bumi milik Tuhan, propertinya Tuhan. Tapi kenapa sistemnya parah? Kalau Anda diberikan gedung bagus seperti ini, kalau pengelolanya nggak bertanggung jawab, bocor di sono sini, ini ambruk sebentar lagi. Demikian juga bumi tidak ada pengelola, korup, corrupted. Kenapa Tuhan mengirim gerejanya supaya menjadi the transformator, the agent of change? Anda bisa jadi guru, Anda bisa jadi pengusaha, Anda bisa jadi PNS, pejabat, jenderal atau apa perwira. You are somebody, the ambassador of the kingdom of God di tempat. Untuk menentukan, bukan ditentukan. Tuhan gak pernah punya masalah dengan bumi. Di Indonesia masalahnya bukanlah bumi, tapi sistemnya. Kekayaan dunia ada di Indonesia. Uranium ada di Indonesia. Nikel ada di Indonesia. Emas di Indonesia. The future of the world ada di Indonesia. Where is Joseph? Di mana para Yusuf, Nehemia, Daniel, Esther, Deborah? Yang dia akan berkata, give me Indonesia or I die. Banyak orang Kristen masih self-center untukku. 12 dunia, sekarang bukan hanya 7 gunung, 12 dunia di dunia ini, di bumi ini. Politik, pemerintahan, hukum, legislasi, ekonomi, budaya, masyarakat sosial, kehidupan sosial, seni dan hiburan. Saya senang tadi, saya suka nangis ngelihat penari-penari, luar biasa kalian, wonderful. Saya tadi bermimpi, Tuhan, mau nggak mereka tuh change the culture of the system yang menyembah Nyi Roro Kidul, yang menyembah kuasa-kuasa gelap. Karena tarian itu penting, sakral. Bukan hanya di bait Allah. Nonton, saya ini orangnya penggemar gitu, drama atau kolosal. Saya kalau bikin doa juga bisa ada penarinya ribuan gitu. Saya sampai ke
Bali waktu itu. Bayar 750.000. Tiketnya mahal amat. Ada satu Dev Dan gitu di Nusa Dua. Saya nonton itu sendiri. Istri saya nggak suka tari-tarian. Saya juga nggak suka, cuman saya penasaran gitu kan. Wih, indah ya. Kayak di Thailand gitu. Kalau di Thailand ada gajahnya, ada apa gitu kan. Jadi sandera tari drama, wih bagus banget. Dari Manado, dari Maluku, dari mana, dari Batak, dari Aceh dan sebagainya. Terakhirnya All Stars muncul. Dan satu cewek yang paling cantik, paling tinggi, itulah Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Gua gemes deh. Ada nggak sih yang ngeceng atau ngelihat kayak gitu punya visi? I want to fight for my world. I want to occupy my world. Aku akan duduki. Punya visi nggak masalah. The skill, you have the skill, you have the talent, you have mina-mina. Tetapi lipat gandakan mina-mina untuk bisa menguasai kota-kota. Lukas 19. Don't keep it di sapu tanganmu. Untuk kepentinganmu, dirimu, keluargamu, hidupmu sendiri. No, masa depan tuh masih ada. Pendidikan. Sekarang lagi kalang kabut pendidikan dan mesti diriset kembali. Iya, yang punya laptop, yang punya gadget bisa pinter, yang nggak punya gimana? Saya sampai pikir, Tuhan, ada nggak anak-anak Tuhan yang mau bikin sewaan laptop? Iya, tapi cepat rusak, tapi cepat gini, tapi yang masalah semua dibahas. Are you willing to rent it all over the nation, ke pulau-pulau, ke desa-desa yang terpencil? Bayangkan kalau kita halo nanti lockdown beres, kita hanya jadi orang yang aman deh, gue masih hidup nih. Itu orang paling malang di dunia. Gak produktif. Medika kesehatan. Jadi ke depan ini akan ada big business. Terus bisnis agama kita masuki dan bawa pengaruh di situ. Jadi kerajaan Allah itu tidak pernah dapat digoncangkan. Gak ada. Itu yuk kita baca ayat terakhir ya di dalam kitab Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat ketiga. Saya sampai ngomong, Tuhan aku frustasi sebetulnya aku mesti gimana Tuhan? What is my part? Apa bagianku sekarang? Equip some, beberapa aja, jangan banyak. Karena saya tuh bisa khotbah di stadion juga, bisa khotbah di mana. Ribuan yang dengar banyak. Apakah ada 5% jadi pelaku? Enggak gitu kata Tuhan, coach. Somebody after somebody, satu orang demi satu orang demi satu orang. Oh gitu, like me kata Tuhan. Kenapa? Karena ada ini the season di dalam kegelapan itu terang itu kan terbit. Justru semakin gelap. Saya nggak takut kalau ini masih di lockdown nanti setahun 2 tahun lagi ya fine aja. Justru terang itu kan terbit di tengah kegelapan. Dan kalau coba ini gelapin semua, ada lilin di sini, Anda pasti ngelihat lilin ini, pasti ngelihat ke sini, lilin kecil. Aduh, aku terhibur ini kan. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Oh my God. Saya ingin ya kita nanti semua baca sama-sama, karena saya tadi pagi tuh kok aneh gitu ya. Kayak hujan apa? Kok hitam gitu kan? Saya pikir hujan, ini jelek gitu kan. Enggak, ternyata hitam itu kayak ini loh. Kayak jubah-jubah, dan jubah-jubah tapi jubah perang gitu. Apa ini? Tuhan turunkan jubah-jubah kerasulan. Anda akan jadi benar prajurit Tuhan yang militan. Anda akan jadi pemenang di akhir zaman ini. Dan Anda akan jadi key leader.
Anda akan jadi influencer, mempengaruhi bukan dipengaruhi. Amin. Percaya itu, amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Wah, dahsyat. Baca keras-keras ayat ini. Oke? Setiap orang baca. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya, forever and ever. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.